Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar batik Nusantara. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah ada yang tahu apa itu batik Nusantara? Oh baik, tidak ada yang tahu ya. Baik, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yakni tujuan pembelajaran kita dengan kegiatan membaca materi mengenai kain batik, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan dalam membuat gambar batik di buku gambar. Kemudian yang kedua, yakni dengan kegiatan berlatih membuat gambar batik, siswa dapat membuat kreasi gambar batik dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, yakni dengan kegiatan mencoba membuat gambar batik, siswa dapat mempresentasikan hasil percobaannya dengan percaya diri di depan kelas. Selanjutnya Ibu akan memberi penjelasan sedikit tentang batik Nusantara. Indonesia dikenal dengan kekayaan seni budaya, di mana seni budaya ini terpengaruh oleh suku, ras, dan nilai-nilai yang dianut. Dari segi seni budaya tersebut muncul beraneka ragam produk seni budaya, salah satunya yakni batik, sebuah seni lukis di atas kain yang diakui oleh keindahannya oleh dunia. Batik ini tidak hanya terdiri dari satu jenis saja, melainkan banyak jenisnya yang dibedakan berdasarkan daerahnya. Pada zaman dahulu, batik kerap digunakan sebagai penanda status sosial tatanan masyarakat. Tetapi batik ini telah dialihfungsikan sebagai pakaian nasional Indonesia. Berikut Ibu akan menunjukkan beberapa batik Nusantara. Coba diperhatikan ya. Nah, batik yang pertama yakni batik Parangkusumo. Batik ini berasal dari Solo, yang motifnya menyerupai gulungan ombak yang menghantam tebing karang tanpa lelah. Nah, motif tersebut memiliki filosofi bahwa hidup selayaknya dilandasi perjuangan dan usaha untuk mencapai kemakmuran lahir batin dengan mengindahkan nilai kebudayaan Jawa. Batik yang kedua yakni ini. Batik ini disebut batik Megamendung, berasal dari Cirebon. Batik ini memiliki motif layaknya gumpalan awan di langit luas. Motif gumpalan awan tersebut diperindah dengan menggunakan 7 gradiasi warna yang seolah-olah menciptakan nuansa mendung. Motif ini disesuaikan dengan namanya, yakni mega yang berarti awan dan mendung yang berarti langit kelabu, sebagai penanda akan turunnya hujan. Nah, filosofi dari batik ini adalah bahwa manusia harus bisa meredam gejolak amarahnya dalam kondisi dan situasi apapun. Kemudian batik yang ketiga yakni batik Kaung. Nah, batik Kaung ini paling terkenal di daerah Yogyakarta. Motif batik ini berbentuk bulatan-bulatan yang menyerupai buah kaung atau buah aren yang disusun secara geometris. Dalam kebudayaan Jawa, motif kaung yang disusun geometris tadi ini diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia. Kegiatan selanjutnya yakni berkelompok ya. Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Untuk agar lebih kondisional saja, jadi pembagian kelompoknya yakni bangku pertama berkelompok dengan bangku kedua, bangku ketiga berkelompok dengan bangku keempat, begitupun seterusnya. Apakah sudah dibentuk kelompoknya? Jika sudah, Ibu akan membacakan langkah-langkah membuat batik Kaung ya, karena batik Kaung ini lebih sederhana dan simpel dibuatnya.
Pertama, beri batas tepi pada buku gambar kalian yang berukuran A4 masing-masing sisi 2 cm agar terlihat rapi saja. Kemudian buatlah bentuk persegi berukuran 3 cm pada tiap sisi, jadi 3. Kemudian buatlah garis menyilang yang kedua rusuknya sama panjang. Kemudian buatlah sepasang garis melengkung dari pusat titik silang pertama hingga ujung garisnya. Kemudian yang terakhir, buatlah sepasang garis lengkung yang sama pada setiap rusuk garis silang, maka akan terlihat seperti gambar seperti ini. Kemudian buatlah motif yang sama di sampingnya hingga di bawahnya. Lakukanlah sampai selesai. Nah, untuk pewarnaannya kalian bisa berkreasi, atau kalian ingin mewarnai warna hijau dengan merah, kuning, dengan biru, terserah. Itu tidak akan membatasi kalian dalam pewarnaannya. Nah, kita akan melihat hasil dari salah satu teman kalian yang sudah menyelesaikan batik kawung dengan motif yang sangat sederhana. Bagus kan? Ini adalah salah satu hasil karya dari teman kalian. Baik, apakah sudah selesai semua? Jika sudah selesai, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Batik merupakan salah satu budaya khas Indonesia yang patut dijaga, dikembangkan, dilindungi, dan dilestarikan. Sebagai warga Indonesia yang baik dan peduli terhadap budaya, senantiasa harus memajukan batik, baik dari segi motif dan ragam hiasnya, ataupun memperluas kembali pemasarannya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelangsungan batik Indonesia untuk kedepannya. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk kesempatan pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.